1 karena oke. Dan jika tidak diminum, artinya, mungkin gini maksudnya, kalau nggak minum suplemen, apakah sebaiknya bisa konsumsi yang lain atau harus tetap ditambahkan dengan suplemen tambahan? Jadi 2 ini pertanyaannya dokter. Yang pertama, perlu nggak kalsium di trimester 1? Yang kedua, perlu nggak suplemen kehamilan gitu? Oke, dokter, silakan dokter. Terima kasih. Iya. Jadi pada trimester pertama tadi seperti saya sebutkan pada awal tadi ya, memang yang paling dibutuhkan adalah asam folat. Fungsinya adalah untuk mencegah cacar bawaan yang seperti saya sudah sebutkan terlebih dahulu. Selain asam folat, memang kita membutuhkan banyak nutrisi ya, dibutuhkan vitamin ya, mineral, banyak mikronutrien yang sangat dibutuhkan bagi ibu hamil untuk perkembangan bayinya. Baik itu vitamin A, D, E, K ya, ada zinc, besi ya, iron, bisa ada kalsium salah satunya. Jadi kita kalau kami ya dokter kandungan itu misalnya pasien datang trimester pertama, kita tanya dulu riwayat kehamilan sebelumnya. Kalau misalnya memang dia mempunyai riwayat darah tinggi atau preeklamsi sebelumnya, atau mempunyai faktor resiko untuk terjadinya preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan, itu biasanya kami akan memberikan profilaksis kalsium, ya, kalsium untuk kehamilannya. Fungsinya di situ apa? Kalsium itu dapat mencegah terjadinya preeklamsi yang berulang, atau misalnya ada kita curiga nih, oh nanti ibu ini ada faktor risiko bisa terjadinya preeklamsi di kemudian hari atau hipertensi. Jadi itu dari awalnya sudah kita berikan kalsium dan askilat seperti itu. Oke, ya. Berarti tergantung dari riwayat penyakit sebelumnya ya dokter, atau faktor resiko yang bisa terjadi di ibu tersebut ya. Oke. Dan kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mengetahui tentang apakah kenaikan berat badan ibu hamil sudah sesuai atau belum? Gimana nih dokter untuk mengetahui berat badan ibu hamil? Ya, jadi ibu hamil harus tahu ya berat badan idealnya. Berat badan ideal ibu hamil itu sebelum hamil kita harus tahu dulu berat badan kita berapa. Jadi ditimbang dulu pada awal-awal hamil, kita timbang dulu berat badannya. Dan kita harus tahu BMI, Body Mass Index ya. Body Mass Index itu ibu-ibu bisa cari sendiri ya, yaitu dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Ya, misalnya gini, berat badannya 58, ya, tinggi badannya 160 cm. Jadi 58 dibagi 1,6 kali 1,6. Jadi hasilnya 22,66 ya. Jadi kalau menurut panduan dari Institute of Medicine atau IOM itu kita bisa tahu ibu hamil ini termasuk kriteria BMI yang bagaimana. Jadi dibagi atas 4 kriteria, yaitu BMI yang underweight, yaitu BMI bawah 18,5. Terus kalau idealnya itu BMI yang ideal yaitu 18,5 sampai 22,9. Kalau udah overweight itu BMI-nya 25 sampai 29,9. Dan dikatakan sebagai obesitas apabila BMI-nya lebih dari 30. Jadi ibu-ibu hamil kalau udah tahu BMI-nya berapa, harus menyesuaikan dengan kenaikan berat badan selama hamil. Jadi idealnya kenaikan berat badan selama hamil itu dalam sampai 40 minggu itu terjadi kenaikan berat badan 11 sampai 16 kg ya. Jadi kalau misalnya yang berat badannya pada saat sebelum hamil dia BMI-nya underweight, misalnya kecil dari 18,5, itu harus menaikkan berat badannya itu selama kehamilan bisa sampai 12 sampai 18 kilo gitu. Diharapkan kenaikannya seperti itu karena diharapkan pertumbuhan bayinya menyesuaikan dengan kenaikan berat badan dari ibunya. Kalau misalnya dia ideal, seperti tadi berat badan ideal berarti terjadi kenaikan berat badan sama hamil itu adalah 11 sampai 16 kg. Kalau misalnya dia sudah overweight ya,
overweight itu di mana BMI 25 sampai 29,9 itu nggak boleh naik-naik lagi ya. Jadi BMI-nya harus ditahan. Ya, kenaikan berat badannya hanya boleh idealnya itu 7 sampai 11 kg sampai 40 minggu usia kehamilannya. Kalau misalnya dia udah obesitas, nah itu lebih direm lagi. Jadi dengan cara diet inilah ya, diet yang sehat ya, yaitu kenaikan berat badannya hanya 5 sampai 9 kg. Jadi kalau pada trimester pertama itu biasanya terjadi kenaikan berat badan ibu hamil itu tidak terlalu signifikan memang. 0,5 sampai 2,5 kg. Dan pada trimester kedua baru terjadi kenaikan berat badan itu sekitar 0,5 kg per minggu. Jadi nanti bisa hitung ya dari situ ya, dari BMI. Oke, semoga ini yang bertanya sudah masuk dan selamat datang yang baru masuk. Mudah-mudahan bisa mengikuti selanjutnya ya. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan lagi, jadi harap bersabar ya. Oke, ini dokter tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kita mengetahui kenaikan berat badan ibu hamil yang normalnya ya. Jadi kita harus hitung BMI dulu. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya nih dok. Saya hamil 33-34 minggu. Tapi dari hasil USG, berat badan janin rendah, 1.250 gram. Dan berat badan saya turun dari 60 kilo menjadi 59 kilo. Perasaan saya tidak makan banyak. Cuman memang saya agak stres. Oh, perasaan saya sudah makan banyak. Tapi memang agak stres dok beberapa minggu ini. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, makanan apa saja yang harus dikonsumsi agar berat badan janin naik? Yang kedua, saya diberikan resep obat tromboaspilet 1 kali sehari dan Fastbum 3 kali 2 tablet sehari. Mengapa diberikan aspilet ya dok? Karena setahu saya itu obat pengencer darah atau untuk orang sakit jantung. Gimana dok pendapatnya? Oke, silakan dokter. Ya, terima kasih. Iya. Ya, tadi usia kehamilannya 33-34 minggu ya? Iya, betul. Sudah trimester 3 ini dokter ya. Ya. Jadi idealnya kalau kita lihat kurva pertumbuhan bayi itu 33 sampai 34 minggu, berat ideal bayi adalah 1.900 sampai 2 kilo. Oke. Ya, jadi tadi berat bayinya cuma 1.200 ya. Iya, 1.250 gram. 1.250 gram. Jadi ibu kalau dia memang yakin akan haid terakhirnya dan kontrol rutin, kalau menurut saya dengan usia kehamilan 33 sampai 34 minggu itu dengan berat badan bayi 1.250 itu sangat udah dikategorikan pertumbuhan yang terhambat ya. Tapi saya sarankan ibu untuk terus berkonsultasi ke dokter kandungan ya. Jadi pemberian aspilet di situ adalah untuk mencegah terjadinya pertumbuhan janin terhambat tadi ibu, untuk melancarkan aliran darah dari uteroplasental bayi. Jadi nggak apa-apa, memang banyak yang bertanya-tanya, loh kok saya kan nggak ada sakit jantung, nggak ada ini. Biasanya aspilet itu kan digunakan pada orang-orang yang untuk pengencer darah, seperti itu, atau jantung. Tetapi dari ininya, ya aspilet itu kalau di bidang kandungan atau di bidang obstetrik itu digunakan untuk bermacam-macam seperti itu. Yang pertama, saya disebutkan dari awal tadi ya, pada kondisi kehamilan dengan preeklamsi, untuk mencegah terjadinya preeklamsi, untuk mencegah terjadinya keguguran berulang, seperti itu. Aspilet itu sangat bagus. Nah, fungsinya adalah untuk memperbaiki aliran darah dari ibu ke janinnya. Jadi ibu coba dilihat lagi atau ibu bisa berkonsultasi ke dokter gizi ya untuk penataan menu dietnya mungkin, atau mungkin ibu punya riwayat atau ada faktor risiko sebenarnya kenapa kok sampai pertumbuhan janinnya kok sampai terhambat sampai kecil seperti itu ya. Jadi harus dievaluasi ulang, dilihat lagi apa gitu yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan janin terhambat ini. Karena kalau misalnya nanti itu berlanjut terus ya, mungkin bisa terjadi pertumbuhan janin yang terhambat tadi atau IVF tadi, sehingga akan bisa membahayakan kondisi janin yang ibu kandung.
coba berkonsultasi ke dokter kandungannya lagi. Oke, iya dokter. Berarti fungsi aspilet tadi juga melancarkan aliran darah ya dari si ibu ke bayinya gitu. Oke, untuk sesi pertanyaan 1 sudah selesai di 8 pertanyaan dan kita buka pertanyaan sesi kedua ya. Pertanyaan sesi kedua ini sudah ada 1 dari Bekasi. Nanti setelah ini saya baca ini ya yang komen tadi ya. Selamat datang yang baru bergabung. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Yang pertama, ini saya sedang hamil 15 minggu. Domisili di Bekasi. Nah, jauh juga nih di Bekasi ya, teman kita di Bekasi. Halo, mudah-mudahan sudah bergabung. Oke, bolehkah saya tidak berpuasa, Dok? Karena sudah coba puasa tapi mual dan kesulitan bangun dari tempat tidur ya. Sepertinya ini ya tadi dokter ya. Mungkin lemas maksudnya. Oke, ini ya, trimester 1 dan merasa lemas saat berpuasa. Ya, gimana dokter? Ya, terima kasih Ibu yang di Bekasi sudah bergabung sama kami ya. Nah, jadi kalau memang kondisi kehamilannya walaupun sudah lewat trimester kedua ya, sudah 15 minggu, sudah lewat trimester pertama maksud saya, sudah masuk ke trimester kedua 15 minggu, tapi masih tetap keluhannya mual, muntah seperti itu. Jadi seperti saya sebutkan pertama dari awal bahwa kehamilan seseorang itu berbeda-beda. Jadi ada orang yang secara normalnya ya, hiperemesis atau mual muntah itu dia akan reda kalau usia kehamilan kita itu sudah mencapai trimester kedua. Karena hormon beta-HCG itu dia akan turun nanti pada trimester kedua, di mana fungsi dari plasenta akan terbentuk sempurna pada usia kehamilan 16 minggu. Jadi nanti hormon beta-HCG itu akan dialihkan fungsinya dengan hormon progesteron. Jadi kalau misalnya hormon progesteron sudah mulai bekerja pada saat trimester kedua, biasanya faktor mual muntah itu sudah hilang karena hormon beta-HCG yang sudah menurun. Ya. Tapi memang ada beberapa orang yang mengeluhkan mual muntahnya itu sampai trimester 3 ya dok? Iya, sampai melahirkan. Tidak sama setiap orang itu. Bisa karena faktor-faktor yang lain, mungkin karena stres, karena pikiran, mungkin karena pekerjaan, ya. Jadi bisa aja kondisi-kondisinya tidak sama ke semua orang. Jadi kalau misalnya Ibu memang sudah mencoba untuk berpuasa, tidak ada salahnya Ibu untuk tidak berpuasa dulu pada usia tamal 15 minggu ini. Karena di Al-Quran juga sudah disebutkan kalau pada ibu-ibu diberi keringanan ya, pada ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa terlebih dahulu bila ibu tersebut khawatir akan kondisi kehamilan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Jadi ibu nanti bisa berpuasa mengganti puasanya pada lain hari atau membayar mengkada ya. Oke, terima kasih dokter untuk pertanyaan sesi 2 ini. Saya baca dari ini ya, dari Instagram yang ikut Instagram live sekarang. Ini dari Ibu Yusra Muharami _Riri. Saya sedang hamil usia kandungan 12 minggu, Dok. Alhamdulillah mual saya berkurang, tapi perut bawah saya sering nyut-nyutan. Kira-kira tidak apakah saya terus puasa, dokter? Nah, gitu dok pertanyaannya. Bagaimana dokter? Ya, terima kasih. Halo, Riri. Ya, jadi usia kehamilannya sekarang 12 minggu ya. Iya, 12 minggu. Mual muntahnya berkurang, tapi perut bawahnya sering nyut-nyutan. Ya. Jadi kalau misalnya memang sudah dicoba untuk berpuasa, tidak sanggup ya, mungkin masih ada kram-kram perut. Kram perut itu bisa disebabkan banyak hal ya. Kalau pada usia kehamilan trimester pertama bisa kontraksi yang dikatakan sebagai abortus iminen. Jadi sering terjadi kontraksi seperti itu. Jadi kalau pada kondisi seperti itu saya memang tidak menganjurkan untuk berpuasa. Kalau memang sudah dicoba untuk berpuasa ya dia tidak sanggup, sebaiknya nanti aja gitu. Bisa tidak berpuasa terlebih dahulu. Karena apa? Kalau misalnya kita